Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi turunan fungsi trigonometri, bentuk perkalian, dan pembagian. Jadi, silakan disimak materinya dengan baik ya. Oke, kita coba lihat bagaimana caranya menurunkan fungsi trigonometri untuk bentuk perkalian dan pembagian. Nah, untuk bentuk perkalian, jika kita punya fungsi f(x) sama dengan u kali v, maka f aksen x atau turunan pertama dari fungsi f(x), kita gunakan rumus ini. U aksen kali v ditambah u kali v aksen. Jadi, kalau f(x)-nya itu berbentuk perkalian, yakni u kali v, maka untuk menurunkannya, kita bisa menggunakan rumus U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Jadi seperti ini cara menentukan turunan fungsi dari bentuk perkalian. Nah, bagaimana dengan bentuk pembagian? Nah, untuk bentuk pembagian, misalnya kita punya fungsi f(x) sama dengan U per V. Nah, untuk menurunkan fungsi ini, kita bisa menggunakan rumus f aksen x sama dengan u aksen kali v dikurang u kali v aksen per v pangkat 2. Ya, jadi sekali lagi, jika dia bentuknya pembagian, yakni u per v, maka turunannya atau f aksen x-nya adalah u aksen v kurang u v aksen per v pangkat 2. Oke, ini dia dua rumus yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal turunan trigonometri bentuk perkalian dan pembagian. Selanjutnya, mari kita melihat contoh soalnya. Oke, kita mulai dari contoh soal nomor 1. Di sini diketahui fungsi f(x)-nya adalah 5x tambah 1 dikali cos 3x kurang 2. Yang dia tanyakan adalah turunan pertama fungsi f(x) adalah titik-titik. Oke, jadi kita akan mencari f aksen x. Nah, kita perhatikan bahwa fungsi yang diketahui adalah f(x) sama dengan 5x tambah 1 cos 3x kurang 2. Nah, bentuk ini merupakan bentuk perkalian. Sehingga karena bentuknya perkalian, maka kita akan memisahkan fungsi sebagai u dan v. Oke, jadi kita bisa memisalkan u-nya adalah 5x tambah 1 dan v-nya adalah cos 3x kurang 2. Nah, jadi tadi kita misalkan u-nya adalah 5x tambah 1, maka kita peroleh u aksen atau turunan dari u adalah 5. Selanjutnya untuk v, cos 3x kurang 2, maka v aksennya adalah turunan dari cos 3x kurang 2. Nah, untuk menurunkan bentuk cos 3x kurang 2, kita punya dua tahap. Tahap pertama, turunkan dulu cos-nya. Nah, turunan cos adalah min sin. Berarti min sin 3x kurang 2. Selanjutnya kita kalikan dengan turunan dari 3x kurang 2. Turunan 3x kurang 2 adalah 3. Sehingga kita peroleh min 3 sin 3x kurang 2. Oke, karena kita sudah peroleh fungsi u, v, u aksen, dan v aksen, maka kita bisa masukkan ke rumusnya. Jadi, f aksen x, karena ini bentuk perkalian u kali v, maka turunannya sesuai dengan rumus yang sebelumnya ya, yaitu u aksen v ditambah u v aksen. Nah, tinggal kita masukkan satu persatu. Di sini kita mulai dari u aksen. U aksennya adalah 5. Berarti 5 kali V. V-nya adalah cos 3x kurang 2. Oke, berarti 5 kali 3. Maaf, 5 kali cos 3x kurang 2. Ditambah U. U-nya adalah 5x tambah 1. Dikali V aksen. V aksennya adalah min 3 sin 3x kurang 2. Oke, jadi kita masukkan satu persatu yang sudah kita peroleh tadi. Nah, setelah itu tinggal kita sederhanakan. Sehingga f aksen x-nya adalah 5 cos 3x kurang 2. Nah, di sini karena ada bentuk perkalian 5x tambah 1 kali minus 3, berarti kan nanti hasilnya negatif. Berarti negatifnya kita simpan di depan. Terus 5x tambah 1-nya kita kalikan dengan 3. Berarti 5x kali 3, 15x. 1 dikali 3, 3.
Nah, berarti negatif 15x tambah 3, sisanya sin 3x kurang 2. Oke, sudah sederhana ya. Jadi inilah f aksen x-nya. Berarti kalau kita cocokkan dengan opsi, jawaban yang benar adalah, oh sorry, bukan E ya, tetapi B. Ya, 5 cos 3x kurang 2 kurang 15x tambah 3 sin 3x kurang 2. Oke, jadi jawabannya B ya. Oke, jadi untuk nomor 1 ini adalah fungsi berbentuk perkalian. Nah, sekarang mari kita lihat contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Jika Gx sama dengan 3 cos X sin pangkat 4X, maka G aksen V per 2 sama dengan titik-titik. Oke, kita perhatikan di sini fungsinya adalah Gx sama dengan 3 cos X sin pangkat 4X. Ya, kalau kita perhatikan berarti fungsi ini merupakan bentuk perkalian, sehingga 3 cos X-nya kita bisa misalkan sebagai U, dan sin pangkat 4X-nya kita misalkan sebagai V. Sehingga dari sini kita peroleh untuk U sama dengan 3 cos X, maka turunannya adalah U aksen sama dengan 3 kali turunannya cos adalah min sin X. Berarti 3 kali min sin X sama dengan min 3 sin X. Jadi U aksennya adalah min 3 sin X. Selanjutnya V-nya sin pangkat 4X. Maka untuk menurunkannya kita punya, ya ini bentuk perpangkatan ya. Jadi 3 tahap. Pertama yang diturunkan adalah pangkatnya dulu. Berarti 4 sin pangkatnya kurang 1. Berarti 4 sin pangkat 3X. Setelah itu turunkan sinnya. Turunan sin adalah cos X. Setelah itu turunkan X-nya. Turunannya X adalah 1. Nah, berarti 4 sin pangkat 3X kali cos X kali 1 itu sama saja dengan 4 sin pangkat 3X cos X. Oke, jadi kita sudah peroleh U, V, U aksen, dan V aksen. Nah, karena sudah diperoleh masing-masing komponennya, maka tinggal kita masukkan di rumusnya. G aksen X sama dengan U aksen V ditambah UV aksen, sesuai dengan rumus untuk turunan bentuk perkalian. Nah, tinggal kita masukkan satu-satu. U aksen. U aksennya adalah min 3 sin X. Nah, dikali V. V-nya adalah sin pangkat 4X. Ditambah U. U-nya adalah 3 cos X. Dikali V aksen. V aksennya adalah 4 sin pangkat 3X cos X. Oke, sudah dimasukkan ya satu-satu. Nah, setelah itu tinggal kita sederhanakan. Nah, di sini kan min 3 sin X kali sin pangkat 4X. Di situ ada sin X kali sin pangkat 4X. Berarti kalau kita kalikan, jadinya sin pangkat 5X. Min 3 sin pangkat 5X. Ditambah. Selanjutnya di sini ada perkalian 3 kali 4. 3 kali 4 itu 12. Terus ada cos dikali cos. Cos kali cos adalah cos kuadrat X. Sisanya sin pangkat 3X. Oke, jadi inilah bentuk turunannya atau G aksen X-nya. Nah, tapi yang dia tanyakan adalah G aksen V per 2. Oke, kita perhatikan dulu. Ingat V itu adalah 180 derajat. Berarti V per 2 setara dengan 180 dibagi 2 sama dengan 90 derajat. Jadi yang dia tanyakan adalah G aksen V per 2 atau G aksen 90 derajat. Nah, untuk mencarinya, kalian tinggal substitusikan saja 90 derajat ke G aksen yang sudah kalian peroleh tadi. Berarti min 3 sin pangkat 5 90 derajat ditambah 12 cos pangkat 2 90 derajat sin pangkat 3 90 derajat. Jadi dimasukkan di G aksen X yang sudah kalian peroleh tadi ya. Nah, dari sini kalian peroleh min 3 kali sin 90 itu 1, berarti 1 pangkat 5 ditambah 12 kali cos 90 itu 0, berarti 0 pangkat 2 kali sin 90 itu 1, berarti 1 pangkat 3. Nah, dari sini kita peroleh min 3 kali 1 pangkat 5 itu min 3, 12 kali 0 pangkat 2 ya, karena sini ada perkalian 0, sudah jelas 0 ya. Berarti min 3 ditambah 0 sama dengan min 3. Ya, jadi jawabannya adalah B. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk contoh soal nomor 2, kita gunakan rumus bentuk perkalian.
perkalian. Oke, contoh soal terakhir untuk contoh soal nomor 3. Nah, kalau ini sudah jelas ya. Sudah ada pernya di situ, berarti dia adalah bentuk pembagian. Nah, jika fx sama dengan sin x per sin x tambah cos x, maka f aksen x sama dengan titik-titik. Oke, jadi dari fungsi ini, karena ini adalah fungsi pembagian, maka yang di atas kita misalkan sebagai U, yang di bawah kita misalkan sebagai V. U per V ya. Oke, selanjutnya kita cari U aksen dan V aksen. Karena U adalah sin X, maka U aksen adalah turunannya sin. Turunannya sin adalah cos. Selanjutnya, V adalah sin X tambah cos X. Maka V aksen adalah turunannya sin itu cos, turunannya cos itu min sin. Berarti cos X kurang sin X. Karena sudah didapat U aksen, V aksen, dan U serta V, maka tinggal kita masukkan saja di rumus pembagian, yaitu F aksen X sama dengan U aksen kali V kurang U kali V aksen per V pangkat 2. Oke, tinggal kita masukkan satu persatu sesuai yang sudah kita peroleh. Maka F aksennya adalah cos X dikali sin X tambah cos X kurang sin X kali cos X kurang sin X diper dengan V pangkat 2. Nah, karena V-nya tadi sin X tambah cos X, berarti sin X tambah cos X pangkat 2. Nah, dari sini kita perlu sederhanakan. Oke, kita sederhanakan dulu yang di atas. Cos X-nya kita kali masuk ya. Jadi cos X dikali sin X, cos X sin X. Atau boleh saya balik jadi sin X cos X. Terus cos X dikali cos X itu cos kuadrat X. Terus di sini min sin X dikali cos X berarti min sin X cos X. Min sin X dikali min sin X berarti jadi positif. Positif sin kuadrat X. Nah, yang di bawahnya sin X tambah cos X pangkat 2. Berarti bisa saya tuliskan menjadi sin X tambah cos X dikali sin X ditambah cos X. Nah, ternyata yang di atas sin X kali cos X-nya bisa habis dengan ini. Karena kan sini kurang. Sin X cos X kurang sin X cos X itu habis. Berarti tersisa cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X. Nah, yang di bawah itu kalian masuk sin X dikali sin X, sin kuadrat X, sin X dikali cos X, sin X cos X, cos X kali sin X, cos X sin X, atau bisa saya tuliskan jadi sin X cos X dikali cos X, cos kuadrat X. Gitu ya, jadi dikali satu-satu. Nah, apa yang bisa kita peroleh dari sini? Nah, kalau kita lihat yang di atas itu kan cos kuadrat X tambah sin kuadrat X ya. Atau sama saja dengan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Nah, kalian harus ingat bentuk ini. Bentuk ini adalah bentuk identitas trigonometri. Nah, di mana sin kuadrat X tambah cos kuadrat X nilainya adalah 1. Nah, jadi cos kuadrat X tambah sin kuadrat X itu, atau sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama saja, itu langsung kita ganti dengan 1. Nah, ternyata yang di bawah ada juga sin kuadrat X ditambah yang di ujung ini adalah cos kuadrat X. Berarti bisa saya ganti jadi 1. Selanjutnya di sini ada bentuk sin X cos X ditambah sin X cos X. Berarti karena sama, berarti jadi 2. 2 sin X cos X. Nah, sampai di sini ternyata opsinya belum muncul. Nah, ternyata ada lagi yang bisa kita ubah. Di sini ada bentuk 2 sin X cos X. Nah, 2 sin X cos X itu adalah sudut rangkap ya. Nah, ini perubahannya adalah sin 2X. Oke, jadi kita peroleh F aksen X-nya adalah 1/1 ditambah sin 2X. Di mana sin 2X itu adalah perubahan dari 2 sin X cos X. Nah, jadi kita peroleh jawaban yang benar adalah opsi A. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga materinya bisa dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanya di kolom komentar. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.